Jadi fungsi kuadrat ini sebenarnya lanjutan dari persamaan kuadrat. Bedanya apa sih? Nah, kalau fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan antara daerah asal dan daerah hasil, atau domain dan kodomain ya. Kita sudah pernah belajar di kelas 8. Sebenarnya banyak relasi atau banyak fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat. Nah, artinya relasi yang digunakan untuk memetakan si domain ke kodomain itu adalah relasi kuadrat ya, ada x kuadratnya gitu. Bentuk umumnya sebagai berikut, di mana fx ini adalah notasi dari suatu fungsi sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, fx ini adalah notasinya atau bisa dibilang hasil atau bayangan yang dihasilkan si fungsi tersebut. Biasanya bisa juga ditulis dengan simbol y. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana y-nya ini sebetulnya dan x-nya berkaitan dengan diagram Kartesius. X berarti sumbu x, y berarti sumbu y. Ya, x-nya itu nilai yang akan dipetakan. Kemudian a, b, dan c itu adalah bilangan real ya. Jadi bisa aja nanti bentuknya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6. Seperti itu ya. Selain bentuk di samping, terdapat pula bentuk umum lain dalam bentuk kuadrat sempurna seperti berikut. Di mana notasi fungsinya fx sama dengan a dalam kurung x ditambah b per 2a kuadrat ditambah d per min 4a. D itu adalah rumus diskriminan ya, dengan rumus sebagai begini. Nah, b dan a ini ngikutin ini, ngikutin si bentuk umumnya. Jadi bentuknya bisa dua seperti ini. Sekarang kita coba contoh soal yang berkaitan dengan bentuk umum suatu fungsi kuadrat. Di nomor pertama, kakak punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 memiliki bentuk yang sesuai dengan bentuk umum ini ya. Nah, kita disuruh menghitung nilai a ditambah 2b tambah 3c. Sebetulnya soalnya bisa saja hanya disuruh menentukan mana a, mana b, mana c, bisa gitu ya. Nah, berarti kalau di sini kita tentukan dulu nih, berarti a-nya berapa? Ya, a-nya itu yang di depan x, berarti ini 3. Maka b-nya itu di depan x yang ini ya. Kalau tadi a di depan x kuadrat, b di depan x pangkat 1. Nah, kita ambil semuanya nih. Nah, termasuk sama tandanya. Berarti b-nya min 2. Berarti c-nya adalah plus 5. Nah, yang ditanya adalah a ditambah 2b ditambah 3c. Berarti 3 ditambah 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 5. Maka kita punya 3 dikurang 4 ditambah 15 ya, atau ini min 1 ditambah 15 hasilnya adalah 14. Oke, gampang ya, ini soal yang pertama. Nah, soal yang kedua biasanya ada juga beberapa buku yang meminta kalian mengubah dari bentuk umum yang ini menjadi bentuk umum yang ini. Ya, sebenarnya mudah banget gitu ya, tinggal kita sama saja, kita tentukan dulu nilainya. Berarti ini 3 ya, a-nya, b-nya ini berarti min 2, c-nya ini berarti 5. Berarti untuk dalam bentuk umumnya tinggal kita tulis lagi nih. A itu berarti kan tadi 3 ya, x ditambah b min 2 per 2 dikali a berarti 6 di kuadrat ditambah, nah ini kita hitung dulu nih, d itu kan b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. B kuadratnya min 2 dikuadratkan. Nah, ini mesti hati-hati. Dikurang 4 dikali 3 dikali 5. Maka ini 4 dikurang, ini berarti 60 ya. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5, 60. Berarti ini minus 56. Ya, maka ini tambah minus 56 per 4 dikali A dikali 3. Nah, ini berarti bisa kita sederhanakan 3 x min 1 per 3 kuadrat ya, ditambah ini bisa dicoret nih, bisa menjadi 14, maka kita punya minus 14 per 3. Nah, jadi bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini ya, itu hasilnya adalah ini fx-nya. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita coba soal yang berikutnya. Nah, di sini biasanya kita akan belajar juga untuk menentukan bayangan ya, atau nilai. Nah, di soal seperti ini, jadi kakak punya fungsi
Fungsinya ini bisa fx, bisa gx, bisa hx ya. Kalau hx berarti fungsi h, kalau gx berarti fungsi g gitu ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Kita disuruh menghitung bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Nah, berarti kalau ketemu soal seperti ini ya, disuruh menghitung bayangan atau hasil dari fungsi untuk nilai x sama dengan 3, itu gampang banget. Ya, ini tinggal fx sama dengan, kita tulis dulu nih rumusnya, x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Maka artinya sebenarnya x sama dengan 3 itu mau dimasukin ke sini ya, atau x-nya mau diganti 3. Maka f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 dikurang 5. Maka ini adalah 9 ditambah 12 dikurang 5. Ini berarti 21 dikurang 5 berarti 16. Ya. Jadi seperti ini nih. Ya. Jadi kalau kita x sama dengan 3 tinggal diganti aja x-nya. Tapi bentuk soalnya juga bisa sedikit berbeda gitu ya. Dimana kita disuruh menghitung nilai dari f-2. Maksudnya apa nih Kak? f-2 berapa gitu ya. Jangan bingung kalau kita lihat di dalam si f ini ya, dalam kurung ini itu adalah x. Di sini min 2. Oh, artinya x-nya mau diubah menjadi min 2. Gimana nih Kak caranya? Ya udah, kita tulis dulu nih rumusnya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Maka f, nah sekarang kita kan mau mencari f min 2. Di mana x-nya berubah jadi min 2. Maka sama aja nih, semua x-nya kita ubah menjadi min 2. Min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 dikurang 5. Min 2 dikuadratkan 4. 4 dikali min 2 minus 8 dikurang 5. Maka kita punya minus 9 hasilnya. Jadi gampang ya. Dua soal ini adalah kita memasukkan nilai x-nya dan kita mencari hasilnya. Sekarang kita coba yang C. Nah, sekarang dibalik nih. Nilai x yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Ya, berarti kita punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Dia mau fungsinya memiliki hasil 7. Berarti dia mau fx-nya, nilai fx-nya ini 7. Nah, sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Yang mau kita cari itu adalah x-nya. Oh, berarti ini menjadi suatu persamaan kuadrat ya. Nah, ini 7 pindah ke sini. Min 5 dikurang 7 menjadi minus 12. Ya. Ini menjadi persamaan kuadrat. Berarti kita mesti ingat bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Kita mau mencari x-nya. Ya udah, berarti kita faktorkan nih. X. Berapa dikali berapa hasilnya minus 12 yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4 ya. Oh, ini gampang nih, tinggal kita bikin tulang ikannya nih. Ini 1, 12, 2, 6, 3, 4. Yang paling memungkinkan menghasilkan angka 4 itu ini 2 dan 6 ya, karena dikurangkan hasilnya 4 nih. Oh, berarti ini kita punya 6 dan 2, 6 dan 2. Supaya dia menjadi plus 4, jangan taruh minnya di 6, tapi di 2. Nah, minnya taruh sini. Sehingga kita punya x plus 6, x min 2 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0, jangan dihilangkan. Maka kita punya x plus 6 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Artinya kakak punya hasilnya, x sama dengan min 6, atau x sama dengan plus 2. Oh, ternyata nilai yang menyebabkan si fungsi ini memiliki hasil 7 itu kalau x-nya bernilai 6 dan x-nya bernilai plus 2. Jadi kalau kita masukkan min 6 ke sini, hasilnya 7. Kalau kita masukkan plus 2 ke dalam fungsinya, hasilnya 7 juga. Kan coba soal yang D. Sebenarnya sama nih, soal yang D dan soal yang C itu sama. Di soal yang D itu nilai X, berapa sih nilai X? Hitunglah nilai X sehingga fx sama dengan min 8. Jadi bentuk pertanyaannya bisa dua bentuk seperti ini, tapi cara penyelesaiannya sama. Maka kita tulis dulu rumusnya. Fx ya sama dengan, tulis dulu nih rumusnya nih. X kuadrat ditambah 4x dikurang 5.
Di sini fx-nya diganti minus 8, maka minus 8 sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Berarti sama nih ya, kita mau pindahkan min 8-nya ke sini. Maka kakak punya x kuadrat ditambah 4x minus 5 ditambah 8. Maka kakak punya x kuadrat plus 4x ditambah 3. Nah, kita faktorkan ya. Nah, berapa kali berapa? Nah, ini bisa saja depannya nggak 1 ya. Jadi ingat-ingat lagi cara penyelesaian persamaan kuadratnya. Berapa kali berapa hasilnya 3. Yang kalau dijumlahkan hasilnya 4. Oh ya, pasti 3 sama 1 ya. Ketebaknya gampang nih. Plus 3 plus 1 ini sama dengan 0. Maka kakak punya x plus 3 sama dengan 0. Atau x plus 1 sama dengan 0. Artinya x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan min 1. Jadi kalau min 3 dia masukkan ke fungsi ini, dia akan menghasilkan nilai min 8. Kalau min 1 dimasukkan ke fungsi ini, dia akan mendapatkan hasil min 8 juga. Gitu ya. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Nah, sebenarnya soalnya ini bentuknya juga mirip nih apa yang dicari. Cuma kakak mencoba memberikan beberapa variasi bentuk pertanyaan yang mungkin keluar. Tapi sebenarnya cara penyelesaiannya sama. Ya, kita coba untuk yang A. Berapa sih nilai G sehingga titik 2, G terletak pada kurva fungsi? Jadi nanti pada fungsi kuadrat sebenarnya kita lebih banyak belajar tentang kurva, tentang grafik. Nanti kan kakak kasih satu video sendiri tentang kurva dan grafik. Nah, pada kurva atau grafik itu kan dibuat pada diagram Cartesius ya. Kita ingat diagram Cartesius kita mempunyai sumbu X dan kita mempunyai sumbu Y. Nah, berarti kalau kita punya titik 2, G, nah ini 2, G, artinya ya, berarti kita punya nilai X sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan G, gitu ya, atau yang dicari. Nah, artinya ketika kita mau mencari nilai G ini supaya titik ini terletak pada kurva fungsi ini, artinya dia harus bisa dimasukkan ke sini dan menghasilkan suatu nilai tertentu. Maka gampang banget nih. Kalau yang bentuknya seperti ini, maka kita tinggal bentuk begini aja. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Maka kita mau punya F2 nih. Ya, F2. X-nya mau diganti dengan 2. 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikurang 3. Maka 4 dikurang 4 dikurang 3. Hasilnya adalah minus 3. Maka G-nya ya, atau ini Y-nya sebenarnya kan sama dengan min 3. Tadi di awal kakak sudah bilang kalau Fx bisa ditulis sebagai Y, gitu ya. Artinya titik tersebut adalah 2, min 3. Gampang ya. Kita coba lihat yang B. Berapakah nilai P sehingga titik P, 12 terletak pada kurva fungsi? Maka kalau di sini kita punya nilai X sama dengan P, kita punya nilai Y sama dengan 12. Nah, Y ini, ini adalah Fx-nya ya. Oh, berarti nih soal yang pemfaktoran tadi. Kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka 12 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka ini X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dikurang 12 ya, ini 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Berarti kita akan faktorkan nih. Ya, kita akan faktorkan x. Berapa kali berapa hasilnya minus 15. Berapa tambah berapa hasilnya harus minus 2. Ya, 15 itu bisa 1 kali 15, bisa 3 kali 5. Wah, ini 3 kali 5 nih pasti nih. Nggak mungkin 1 sama 15 ya. Hanya hasilnya 14 atau 16 ya, kalau dijumlahkan. Maka di sini kakak punya 5, kakak punya 3, punya 5, punya 3. Supaya dijumlahkan hasilnya min 2, jangan plus dua-duanya. Salah satu harus minus. Berarti yang minus yang besar. Nah, ini minus 5. Berarti ini min 5 plus 3. Maka di sini kakak punya X min 5 sama dengan 0. Atau, ini sama dengan 0 ya, jangan lupa ya. Atau X plus 3 sama dengan 0. Maka kakak punya X-nya sama dengan 5. Atau X-nya sama dengan min 3. Oh, ternyata titiknya akan ada 2 nih.
ya akan punya 5,12 juga min 3,12 ya. Nanti kakak akan jelaskan di video berikutnya kenapa sih bisa 2 begini jawabannya. Nah, sekarang kita coba yang C. Nah, yang C ini memang sedikit unik kata-katanya, dibilang adalah pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu artinya kita mau mencari nilai X yang menghasilkan nilai hasilnya 0 ya. Jadi sebetulnya kalau pembuat nol fungsi kita mau cari nilai X untuk kalau fx-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti tinggal kita tulis aja nih. Kita tulis dulu persamaan ya. Fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Dia mau fx-nya sama dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. As simple as that, segampang itu gitu ternyata. Jadi jangan pusing dengan pembuat 0. Pembuat 0 itu artinya berapa nilai x yang membuat fungsinya bernilai 0. Artinya fx-nya sama dengan 0. Ya, maka di sini tinggal kita faktorkan nih ya. X berapa? Nah, x berapa gitu ya. Yang kalau dikali hasilnya min 3, yang kalau dijumlah hasilnya min 2. Oh, ini pasti 3 sama 2 nih. 3 sama 2. 3 sama 1. 3 sama 1. Dimana 3-nya minus ya. Nah, sehingga sekarang kakak punya x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, jadi gampang ya sebenarnya. Jadi kalau pembuat nol fungsi itu sebetulnya hanya berapa sih nilai x yang membuat fungsinya bernilai 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu kakak selalu menulis rumusnya terlebih dahulu. Ya, kenapa sih? Karena kakak pengen tahu, oh x-nya diganti menjadi 2. Ini berarti x-nya diganti menjadi 2. X-nya diganti menjadi 2 gitu ya, supaya nggak salah. Begitupun dengan kebalikan. Oh, y-nya sama dengan 12, berarti fx-nya diganti 12. Ya, kira-kira seperti itu video pertama untuk fungsi kuadrat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.